Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah. Tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Mulai kita bangun tidur sampai kita berada di tempat yang paling mulia ini, kita bisa bertakbir, ruku dan sujud adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian yang masih menjunjung tinggi ajaran Al-Quran dan sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin wa jumratal muwahhidin rahimakumullah, kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Banyak sekali pesan yang harus kita sampaikan di mana-mana. Termasuk pada kali ini saya ingin menyampaikan lewat khutbah yang sangat mulia ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa reformasi yang sangat besar yang dilakukan di dunia ini adalah reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau merombak bangsa yang beradab, yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Dia merombak bangsa yang terpecah belah, yang bercerai-berai menjadi bangsa yang bersatu padu. Rasulullah merombak dari masyarakat musyrik menjadi umat yang bertauhid. Inilah reformasi pertama, reformasi akidah yang dirombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan pada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Dia menanamkan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika kalau kita yakin kepada Allah,
kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita tidak akan menyembah selain daripada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, maka saya tidak akan meminta rezeki selain daripada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah selain Dialah Tuhan yang Maha Besar, maka kita tidak akan menggantungkan hidup selain daripada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan selain daripada Allah, dan saya tidak takut selain daripada Allah. Saya hanya meminta bantuan hanya kepada Allah. Saya tidak akan meminta pertolongan hanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah generator saudara-saudara yang akan membangkitkan semua nilai-nilai amaliah kita. Inilah keyakinan yang akan menenangkan hidup kita, yang akan menguatkan ruh kita, sehingga kita mampu menghadapi segala macam ujian dan cobaan ini. Saudara-saudara, kita hidup memang tidak bisa melepaskan semua ujian dan cobaan, baik dalam bentuk derita maupun dalam bentuk kesenangan ujian dan cobaan itu. Kesenangan kita baik itu berupa harta benda yang kita dapatkan, kebahagiaan kita dengan anak-anak yang soleh, bahkan ujian derita dengan kekurangan harta, cobaan anak-anak yang tidak soleh, bahkan cobaan dengan derita yang sakit berkepanjangan. Maka hanya orang-orang yang meyakini akan adanya kekuasaan Allah sajalah yang mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apa saja, baik itu terjadi dalam diri kita sendiri, yang terjadi pada keluarga, bahkan yang melanda pada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Saudara-saudara, mari kita pegang teguh nilai-nilai iman kita. Zaman semakin susah, inflasi barang semakin naik, bahan-bahan pokok naik, listrik naik, pulsa naik, solar bensin naik, semuanya retribusi, bahkan pajak pun ikut-ikut naik. Maka kita persiapkan iman dengan baik-baik, karena iman kita dihormati. Untuk iman kita akan berjuang, dan karena iman kita bisa bertahan hidup, agar kita tidak akan mengalami kegoncangan jiwa. Saudara-saudaraku, kita tidak akan stres, kita tidak akan depresi, sehingga bisa menghantarkan kita pada emosional dan bisa saling membunuh tanpa iman. Bukankah dahulu orang berjuang sampai merdeka karena iman? Mencintai Indonesia adalah bagian daripada iman. Indonesia merdeka hanya karena iman para pejuang kita. Iman merebut kemerdekaan. Sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai iman inilah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Kalau kita beriman, maka mari kita jaga semangat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Kalau kita beriman, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja keras untuk mengisi kemerdekaan ini. Iman sebagai landasan hidup kita. Apabila kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Apabila kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman. Kalau kita sebagai ASN atau karyawan, jadilah kita sebagai karyawan yang beriman. Kalau kita sebagai seorang pedagang, jadilah kita pedagang yang baik, pedagang yang beriman. Kalau kita sebagai TNI dan Polri, jadilah TNI dan Polri yang beriman. Kalau kita menjadi anggota DPRD, maka jadilah anggota DPRD yang beriman. Dimanapun, kapanpun, iman tetap terus kita bawa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan di atas tadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kecuali lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. Apabila kita sudah saling kenal mengenal, maka akan tercipta hubungan silaturahim ini. Apabila hubungan silaturahim ini sudah tercipta, maka pasti akan terwujud persatuan dan kesatuan sesama kita. Bangsa Indonesia tidak pernah akan lapuk karena hujan, tidak pernah akan lekang karena panas, apabila semangat persatuan dan kesatuan masih ada di dalam kehidupan kita. Namun apabila semangat persatuan dan kesatuan ini longgar, maka tumbuhlah kehancuran daripada bangsa Indonesia ini sendiri.
kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita raih. Tidak mungkin ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak mungkin ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa silaturahim. Tidak mungkin ada silaturahim tanpa kita saling kenal mengenal. Untuk itu jamaah sekalian, marilah kita tetap menjaga kampung kita, negara kita yang aman ini, negara yang damai, tenang dan nyaman ini. Jangan pernah kita ganti dengan suasana yang penuh dengan ketegangan jiwa. Jangan pernah kita ganti dengan suasana yang penuh dengan keributan dan kekacauan. Jangan pernah kita ganti suasana yang penuh dengan kesedihan. Bahkan jangan pernah kita ganti suasana yang aman, damai, tentram ini dengan suasana-suasana yang penuh dengan tetesan-tetesan air mata dan cucuran-cucuran darah di antara kita. Bagi sesama muslim, mari kita jaga persaudaraan sesama muslim. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah kita saling bercerai-berai. Persaudaraan sesama muslim, saudara-saudara, seperti digambarkan oleh Rasulullah, bahwa apabila satu tubuh kita sakit, kita mengalami luka di ujung jari kaki, pasti kita akan mengalami demam, bahkan kita pun akan tidak bisa tidur karena sakit yang ada di ujung kaki. Demikianlah kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam adalah satu tubuh. Mari kita jaga ini. Kita jangan saling hasut menghasut. Kita jangan saling membenci. Kita jangan saling fitnah menfitnah. Mari kita jaga ini. Kita sebagai satu tubuh, apabila ada saudara-saudara kita yang punya pangkat jabatan dan kedudukan, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga pangkat jabatan dan kedudukan itu bisa bermanfaat kepada diri saya, bisa bermanfaat pada kampung saya. Kalaupun tidak bermanfaat pada diri saya dan kampung saya, insya Allah pangkat dan jabatan itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita mendengar saudara-saudara kita yang memiliki harta benda, mobil mewah, rumah permanen bertingkat, jangan iri. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah dengan harta itu dia bisa menolong kita. Dengan harta saudara itu dia bisa membantu kita. Kalaupun toh dia tidak bisa membantu kita, insya Allah harta itu, harta ke saudara-saudara kita, bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, dengan persatuan dan kesatuan ini, apabila kita umat Islam kuat, maka negara Indonesia akan pulih dengan cepat. Apabila umat Islam bersatu, maka Islam akan bangkit lebih kuat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, yang kedua, di mana pesan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang ganteng dan cantik, bukan orang yang tegar dan tegap, bukan orang yang punya pangkat jabatan dan kedudukan, bukan orang yang punya mobil mewah, rumah permanen bertingkat, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat, yang mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, orang yang percaya kepada kitab-kitabnya, dan orang yang percaya kepada akhirat nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan orang-orang yang bertakwa itu, dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, inilah pesan-pesan kemerdekaan di saat-saat umat Islam yang lagi berjuang dengan berbagai masalah di negara yang kita cintai ini. Insya Allah kita tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan antara sesama bangsa.
menjaga semangat persaudaraan antara sesama muslim, dan insya Allah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal dasar kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah.